Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang bagi jemaat Tuhan yang diberkati pada minggu yang ketiga bulan Juli 2021 ini. Kembali kita beribadah secara virtual karena keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan kita ibadah berkumpul bersama. Tetapi sekalipun melalui virtual kita bisa beribadah, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Doa kami sebagai gembala jemaat Tuhan dimanapun berada di rumah, tetap muliakan Tuhan, tetap menyenangkan Tuhan, tetap agungkan nama Tuhan, karena dialah gembala agung kita. Dia kota benteng saya dan saudara. Maka saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan yang akan dibagikan. Mari kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan sehingga kita diberkati, diberikan kekuatan, diberikan semangat, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang bisa melewati segala sesuatu badai persoalan kehidupan. Dan saya percaya kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Tetapi Yesus sudah berkata, Dia Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Ya, kepada jemaat Tuhan kita berikan perhatian kita untuk mendengarkan renungan kebenaran pada hari ini, Minggu 18 bulan Juli 2021 ini. Ya, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan beri kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kebenaran Tuhan yang akan kami dengar. Tanamkan itu di dalam hati kami. Tumbuhkan dan buahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan renungan pada saat ini, Tuhan berkati. Kami jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, berkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat atau yang diambil di dalam kitab Mazmur, yang sering saya sebut Mazmur Daud, pujian kepada Tuhan. Nah, kita akan membaca pada pasalnya yang ke-23, Mazmur 23 ayat pertama dan ayatnya ke-6. Saya bacakan dan kita berikan perhatian, jemaat yang di rumah buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6.
Inilah yang menjadi topik kita pada hari ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, temanya pada hari ini adalah mengapa Daud suka berada dalam rumah Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita jemaat Tuhan GPDI Mahanaim, bahkan kepada umat Tuhan pada umumnya. Berkata bahwa kenapa Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, sepanjang masa. Ada apa sehingga Daud berkata sedemikian rupa? Ada apa di dalam rumah Tuhan? Ada apa di dalam persekutuan dengan Tuhan? Dan kita berkata, kan saya ibadah di rumah, bukan di gereja. Tapi saya dan saudara, dimanapun kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah rumah Tuhan juga ada di sana. Dan saya percaya dan saya yakin rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah hidup saya dan saudara. Hidup kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, pada saat ini tema kita ini sangat luar biasa. Mengapa Daud suka? Kenapa Daud mau berada dalam rumah Tuhan? Yang pertama, ya, Daud memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kita kenal Daud suka memuji Tuhan. Kita kenal Daud suka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Nah, Daud tahu kalau di rumah Tuhan ada gembala yang baik. Makanya ia suka di dalam rumah Tuhan. Siapa gembala yang baik itu? Adalah Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidupnya. Yesus gembala yang baik. Gembala yang luar biasa. Gembala yang agung, mulia, besar. Dan selalu memperhatikan gembalaannya. Domba-dombanya dia pelihara. Maka Daud suka di dalam rumah Tuhan. Daud menyampaikan hal ini karena ada pengalaman dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Mengapa Daud dipelihara hidupnya? Karena Daud ini dikatakan bahwa suka merenungkan firman Allah. Nah ini. Maka hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sebab dikatakan dari ayat yang pertama itu, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud tahu betul dekat dengan Tuhan. Tuhan pelihara hidupnya. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, coba kita lihat, ya, Mazmur pasalnya yang pertama. Daud ini suka merenungkan firman Allah. Ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah.
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayatnya ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini Daud suka merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita dengan jemaat Tuhan, orang-orang percaya, baik dia pendeta, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Sudahkah kita merenungkan firman? Sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Atau hanya sekedar kita baca? Atau hanya sekedar pengetahuan bagi kita? Tetapi firman Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, kenapa Daud suka di dalam rumah Tuhan? Mau ngapain? Merenungkan firman. Jemaat Tuhan yang diberkati. Walaupun kita ada di rumah saat ini, renungkanlah firman. Kalau kita merenungkan firman, kita menjadi orang-orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Firman Tuhan katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan satu kerinduan saya, kerinduan kita semua, jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang berhasil. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, badai persoalan kita hadapi, pergerakan kehidupan kita pun sangat sempit. Tetapi percaya, kalau engkau merenungkan firman, kalau engkau melakukan firman Allah, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Menjadi orang-orang yang berhasil. Daud memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa ayatnya yang ke-7, dia berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8 cukup jelas. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat harus, kita semua orang percaya, harus tetap menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti. Cukup jelas di sini. Cukup luar biasa. Nah, Daud ini memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidupnya karena Yesus gembala yang baik. Kenapa suka Daud di dalam rumah Tuhan? Merenungkan firman. Dan orang yang melakukan firman, Tuhan pelihara hidupnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, mengapa Daud suka berada di dalam rumah Tuhan? Yang kedua adalah Daud tidak takut bahaya karena Allah besertanya. Amin. Kenapa Daud suka di dalam rumah Tuhan? Ada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud. Bahaya sekalipun tidak akan dia takuti. Tapi dia hadapi bahaya itu. Tapi Tuhan membela, Tuhan memberi kemenangan kepada dia. Amin.
Coba kita lihat di dalam Mazmur 23 tadi. Ya. Mazmur 23 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin jemaat Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun berjalan di dalam tantangan, persoalan, kekelaman, ketakutan. Tapi Daud tidak pernah takut. Kenapa? Ada gembala yang selalu menolong, menyertai, melindungi dia. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, dikubur, bangkit kembali, dan hidup naik ke surga. Dia gembala kita yang baik. Ya. Saat ini memang persoalan kehidupan kita sangat-sangat komplit. Ya. Tidak melihat dia kalangan paling rendah. Semua kalangan dari atas sampai bawah mengalami kekelaman kehidupan. Tetapi saya mau ajak kita, jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sukai rumah Tuhan, sukai firman Allah. Jangan takut, dia Immanuel bagi saya dan saudara. Daud suka rumah Tuhan. Kenapa? Karena ada penolong di dalam kesesakan. Siapa yang menolong seorang Daud? Kita sebagai jemaat Tuhan, siapa penolong kita yang setia? Siapa yang menolong kita di dalam kesesakan? Manusia bisa menolong kita, tapi ingat terbatas. Tetapi Yesus kalau dia menolong saya dan saudara, tidak pernah hitung-hitungan. Terus menerus. Amin. Kita buka di dalam Mazmur ya. Kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Dia berkata begini. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Makanya sukai rumah Tuhan untuk berseru kepada Allah. Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Baitnya di dalam rumah Tuhan. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, kalau kita berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepadanya, Tuhan tidak diam. Dia akan menolong kita. Daud memiliki pengalaman yang luar biasa. Di dalam kesesakan. Di dalam hal apapun. Ancaman hidup pun. Dia berkata, aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Dan jemaat Tuhan, kalau engkau berseru kepada Allah saat ini,
meminta pertolongan, perlindungannya, menjagai kita. Virus ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Tetapi kita minta Tuhan untuk menolong, melindungi, menjagai kita. Minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Allah. Kita akan dapat lewati tantangan kehidupan ini. Yang ketiga, apa di situ dikatakan? Daud seorang yang diam di rumah Tuhan. Apa yang dilakukan Daud di dalam rumah Tuhan? Apa yang dikerjakan Daud di dalam rumah Tuhan? Sebab di situ dikatakan bahwa di pasalnya yang ke-23 yang telah kita baca tadi, di situ dikatakan ayatnya yang ke-6 berkata demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mau ngapain Daud di dalam rumah Tuhan? Kita sudah baca tadi. Merenungkan firman. Kita datang bersekutu dengan Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman. Kita ada di dalam rumah Tuhan membaca firman Allah supaya kita memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, renungkan firman ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Jadikan firman itu menjadi pelita. Jadikan firman itu menjadi terang dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Hanya firmanlah yang bisa menuntun kita masuk di dalam hadirat Allah, menikmati kasih karunia-Nya dalam setiap pribadi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jika kita melakukan firman atau perintah Allah, maka apa yang akan kita dapatkan sebagai orang yang percaya? Apa yang kita peroleh? Apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah kebajikan. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, keberuntungan yang tepat. Dan apapun yang kita kerjakan di dalam Mazmur yang tadi telah kita bacakan, pasal yang ke-23. Apapun yang kita perbuat berhasil. Saya percaya jemaat Tuhan menjadi jemaat yang berhasil. Amin. Berhasil dalam periringan kepada Tuhan. Berhasil di dalam usaha pekerjaan, bisnis, di dalam segala sesuatu. Berhasil di dalam keluarga. Menjadi keluarga yang takut Tuhan. Kesimpulan saat ini, ya, kita sebagai orang percaya harus menyukai rumah Tuhan. Amin. Harus taat kepada Tuhan. Harus berharap penuh kepada Tuhan karena Dia sumber pertolongan. Seperti Daud memperoleh semua hasil yang telah ia lakukan ketika dia mau dekat dengan Tuhan. Mau merenungkan firman Allah, mau melakukan kehendak Allah. Jemaat Tuhan, GPDI Mahanai menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang percaya yang ada di luar sana, siapapun yang mendengarkan renungan ini, menjadi jemaat yang sukses. Sukses di dalam pengiringan, sukses di dalam mengikut Tuhan, sukses di dalam membawa jiwa kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang siap menerima janji kebenaran Tuhan. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan,
Sepanjang minggu ini kita akan beraktivitas mulai dari besok, hari Senin. Dalam melakukan aktivitas, selalu mulailah dengan doa. Ya, mulailah dengan doa. Lakukan aktivitasmu mulai dengan doa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Daud pun sebelum ia melakukan kegiatannya, dia menghadap Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Ya, walaupun firman Tuhan yang singkat yang kita dengarkan saat ini, tapi biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ya, saya himbau kepada jemaat Tuhan, tetap jaga kesehatan. Ya, jaga jarak, jauhi kerumunan. Ya, konsumsi makanan yang bervitamin, jaga imun tubuh kita, selalu berpikir yang positif. Ya, ikuti protokol kesehatan 5M dan selalu andalkan Tuhan dan serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, tetapi biarlah perenungan kita terus-menerus kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jemaat berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Daud, dia suka di dalam rumah Tuhan karena memiliki pengalaman dengan Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Engkau membaringkan dia di berumput yang hijau. Engkau membaringkan dia di air yang tenang. Dan kami pun jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami. Karena kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau Immanuel yang beserta dengan kami bersama jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu berkati. Jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, berkati mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan keberhasilan. Dan anak-anak kami, di mana juga Tuhan memulai tahun ajaran yang baru, berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, kemampuan, kesanggupan. Dapat mereka menghadapi pelajaran dengan baik. Dan mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Aktivitas jemaat Tuhan berkati mereka. Tuhan buat berhasil. Bangsa, negara kami diberkati. Para pemimpin kami diberkati. Penyakit yang sedang melanda negeri kami, yaitu COVID-19. Kami berdoa lalukan dari negeri kami, lalukan dari kehidupan bangsa kami, bahkan anak-anak Tuhan. Lingkungan kami diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengakhiri renungan ini, ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan dengan iman dan yakin kita akan peroleh. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikian renungan siang hari ini.
tetap takut akan Tuhan. Haleluya. Amin.